Menjadi seorang yang profesional itu harus memiliki keahlian. Karena dengan keahlian membuat kita lebih percaya diri dan mampu mengembangkan diri. Yang pasti, kita tidak tergantung dengan lapangan kerja yang sangat terbatas. Tapi dari 15 tahun, saya menjadi seorang praktisi fotografi, belajar dari mulai kamera analog, sampai waktu itu tahun 2000 mulai masuk digital kamera atau DSLR. Belajar awalnya secara otodidak, lebih banyak bertanya kepada para senior. Kemudian untuk mengembangkan pengetahuan dan skill, kemudian saya masuk beberapa sekolah fotografi besar di Jakarta seperti Darwis Triadi yang waktu itu baru buka, kemudian Studi Jurnal, terus saya mengikuti pelatihan melalui workshop-workshop di Jakarta sampai saya menjadi seorang fotografer official untuk sebuah manajemen artis, membuat sebuah company profile dan menjadi leader fotografer di sebuah studio Jakarta. Dan kemudian saya percaya diri membuka jasa profesional fotografi. Dan yang lebih menyenangkan adalah sekarang saya bisa bergabung di kelas gratis ini. Ada perubahan sedikit settingan ya, bikin konten sesi ini dari siang hari sampai malam. Dedikasi saya untuk sahabat fotografi di kelas gratis ini. Anyway, untuk bahas materi teknis ini saya tidak terlalu panjang ya, karena menurut saya kamera ini hanya sebagai media fotografer untuk menghasilkan sebuah karya yang bernilai. Kalau di kelasnya kamera itu dibedakan dari sensor. Ada sensor kamera full frame itu lebih besar dan untuk kamera APS lebih kecil. Nah, ini menghasilkan sudut pandang atau perspektif yang sangat berbeda. Contohnya misalkan kita menggunakan kamera full frame dengan lensa 24 atau focal lens 24 mili ya. Nanti pada hasilnya pun perspektifnya akan menghasilkan sesuai dengan fokalnya, dengan focal lens yang 24 mm. Nah, ini akan berbeda dengan ketika menggunakan kamera APS yang lebih sempit sensornya, misalkan pakainya 24 mili, berarti dikali 1,5 atau 1,6 kalau nggak salah, itu perbedaan antara Canon dengan Nikon ya gitu. Jadi emang perspektifnya lebih sempit gitu kan. Kalau di lensa full frame apa adanya 24 mili jadinya 24 mili gitu. Kalau di lensa yang APS atau nggak full frame 24 dikali 1,5 atau 1,6 gitu. Jadi ada penambahan di perspektif gitu. Perbedaan lain dari visi kayak yang full frame ya. Full frame dimensinya lebih besar, lebih lebar, bobotnya lebih berat. Terus di bodinya sudah tidak ada built-in flash, karena itu rata-rata dipergunakan oleh orang-orang yang sudah profesional. Ada beberapa opsi pengaturan yang lebih banyak kalau di full frame, gitu ya, seperti ISO itu ada pengaturan low sampai high gitu ya. Ada kemungkinan dari ISO-nya itu dari 50 gitu kan. Kemudian di APS itu yang pasti bobotnya jauh lebih kecil, dimensinya tuh lebih ringan, sudah dilengkapi dengan built-in flash. Kalau semua full frame itu, kalau khusus di Canon, yang saya tahu, yang saya paham itu di Canon dan Nikon itu ditandai dengan angka. Kalau kamera full frame di Canon itu biasanya dari angka 7D, 5D, satu angka ya, sampai yang paling top 1D. Kemudian yang APS itu dari 2 angka sampai 4. Misalkan dari EOS 80D sampai ada 700D, 800, kemudian ada 1000 yang 4 angkanya sampai 1300D. Di APS mungkin ada beberapa kamera tertentu yang
fiturnya tidak selengkap yang di kamera full frame gitu kan. Yang paling signifikan adalah investasi. Kalau di kamera full frame pasti jauh lebih mahal. Khusus kamera digital ini shutter count itu sama dengan usia kamera tersebut gitu kan. Makanya emang kalau dibaca di manual book itu tipe dan jenis kamera itu serinya shutter count itu beda-beda. Semakin mahal ya semakin panjang, semakin banyak gitu kan shutter count-nya itu. Seorang fotografer ketika menghitung value untuk berbisnis itu emang salah satunya dihitung dari shutter count. Ada beberapa alasannya sebagai tips aja untuk teman-teman. Biasanya saya akan melihat service center, after sales. Terus yang nggak kalah penting adalah spare part. Ya. Saya akan memastikan service center dan spare part itu ada di Jakarta. Fitur di menu juga emang tidak semuanya digunakan. Ada yang kebanyakan sih yang default ya. Jadi yang sering diubah itu sebetulnya format file gitu dari JPEG atau RAW gitu ya. Nanti ada penjelasannya secara detail. Yang pertama adalah ke quality. Nah ini quality ini ya. Oke. Quality-nya ada L. Jadi ada JPEG sama RAW ya. Ada JPEG dan RAW. Yang pertama saya bahas JPEG ya. JPEG ini yang ada tulisan L ini. Ada L, small, medium, dan large. Nah, L juga nih ada dua nih. Ada yang solid, ada juga yang kotak nih. Nah, ini usahakan yang kotak ini, kalau saya sih nggak pernah pakai gitu ya. Nggak pernah saya gunakan. Karena ini nggak high res gitu ya. Lebih baik kalau kita butuh ada beberapa sedang liputan gitu ya, butuh momen yang emang harus dipotret, lebih baik setting ke S tapi yang solid. Nah ini lebih baik daripada L tapi yang nggak high res gitu ya. Terus, nah ini L sampai S ini JPEG. Nah kemudian kalau kita geser ke RAW, nah gitu ya, RAW. Bedanya apa sih dengan JPEG ya? Nah, jadi kalau JPEG itu kan format file yang sudah jadi gitu ya, tidak, artinya kalau dikatakan bahan baku ya bahan baku udah setengah jadi sih. Tapi kalau RAW gitu ya, ini masih mentahan gitu. Nah ini kelebihan RAW ini emang ini format filenya mentah, RAW itu. Jadi kalau pada saat pemotretan yang emang membutuhkan akan di print untuk ukuran yang besar, nah saran saya gunakan RAW gitu. Jadi kalau ada pada saat ada beberapa cahaya yang emang gradasinya cukup kontras gitu ya, nah agar bisa dikoreksi pada saat masuk ke editing, lebih baik gunakan RAW untuk foto poster gitu kan ya, termasuk untuk keperluan billboard gitu ya. Nah ini RAW, jadi nanti pada saat editing ini sangat bagus kualitasnya ya gitu ya. Kalau hanya untuk jalan-jalan terus pemotretan studio gitu ya, itu cukup lah. Apalagi untuk liputan ya, kalau Anda gunakan di RAW ini berat nanti. Karena satu filenya ini cukup besar ya. RAW ini satu filenya itu maksimumnya resolusi di kamera ini. Di kamera tersebut maksudnya gitu ya. Kayak gitu. Oke, kemudian kalau AEB ini saya default aja ya. Usahakan saya emang di tengah ya, tidak pernah min atau plus. Ini juga sama. Ini nggak saya ubah. Nah ini untuk color space emang RGB karena menyesuaikan dengan Photoshop.
RGB atau red, green, blue ya, karena sebagian besar rata-rata kebutuhan fotografer ini bukan format untuk printing ke masuk percetakan yang menggunakan offset gitu ya. Ada di sini kalau nggak salah ada CMYK ya. Oh, Adobe. Nah, ini Adobe RGB ya, gitu. Karena ini dia menyesuaikan dengan Adobe Photoshop dengan format RGB pula, gitu. Ini bukan CMYK. CMYK itu cyan, magenta, yellow, black. Itu biasanya untuk percetakan ya, gitu. Custom white balance. Ini sih biasanya kalau saya setting di A ya, di auto ya, gitu. Di brightness juga saya selalu di tengah ya. Setting tanggal ya, tanggal sesuaikan dengan tanggal yang berjalan. Ini ada format. Format ini dia akan menghapus ketika Anda setting di format, berarti ini akan menghapus seluruh gambar yang ada di memori. Ya. Jadi kalau Anda misalkan untuk review ada beberapa foto yang akan dihapus, sebaiknya menggunakan, nah ini yang gambar tong sampah, gitu. Erase ya. Jadi ini satuan menghapusnya. Kemudian lensa. Lensa ini sangat berhubungan dengan perspektif, ruang ketajaman atau istilah dalam fotografi itu DOF atau depth of field ya. Ada DOF 1 dan DOF 2. Berdasarkan tipe dan jenisnya yang menentukan di kelasnya. Dimulai dari lensa yang super lebar, lensa fix, lensa normal, lensa vario zoom, dan lensa tele. Kategori lensa lebar itu di bawah 45 mm. Seperti lensa 10, 12, 24, 28, 35. Kemudian lensa fix itu yang pasti lawan dari zoom ya, lensa 12, 24, bahkan ada yang lensa yang super lebar itu yang fish eye. Kemudian lensa normal itu dikatakan normal karena seperti mata manusia, mata kita ya, itu ada lensa 45, 50 dan 55 mm. Jadi apa yang kita lihat itu ada dalam lensa 50, lensa normal gitu ya. Kemudian vario zoom bisa 12, 24, 16, 35, 17, 40, 28, 70, 24, 70, 70, 200, terus 300 dan banyak gitu kan. Lensa tele itu di atas lensa normal berarti ya. Itu sudah masuk medium sebetulnya, 70. Ada juga lensa 135 fix, itu dikatakan lensa close up gitu ya. Terus kemudian lensa 100, 200, ada yang super tele sampai 1000 mm yang sering digunakan oleh para jurnalis sport ya, untuk memotret sebuah event olahraga seperti sepak bola gitu kan. Kemudian kalau berdasarkan di kelasnya ya, kalau ingin kualitas yang sangat baik menggunakan lensa yang fix gitu kan, yang tidak zoom gitu ya, tidak ada zoomnya gitu kan, lensa 24. Jadi kalau kita pengen menggunakan sudut lebar ya cukup lensa 20, 24, tapi nanti emang lebih banyak investasi saja gitu kan. Kemudian si produsen itu membuat sebuah banyak pilihan lensa karena melihat disesuaikan dengan kebutuhan usernya gitu kan. Selain kualitas lensa yang fix, kemudian juga emang ada lensa tertentu seperti L series gitu ya.
Untuk Canon itu biasanya untuk lensa yang tipenya L, biasa di leher lensa itu ada gelang merah ya, ada warna hitam lensanya dan warna putih gitu. Dan selain itu diameternya lebih besar gitu ya. Keterangan di permukaan lensanya itu biasanya L series gitu, langsung 24 strip 70 mm gitu kan. F 4F 2,8 gitu kan. Tapi tidak semua lensa itu bisa kompatibel dengan kamera full frame. Nah, yang kompatibel dengan kamera full frame itu biasanya lensa yang tipenya sudah L series gitu, itu kompatibel gitu kan. Mungkin lensa yang lain juga bisa masuk, tapi bisa distorsi. Hal yang cukup mendasar dari lensa ini adalah dari ruang ketajaman ya, atau depth of field ya. Ada ruang tajam 1 dan 2. Semakin luas lensa, semakin lebar lensa, semakin luas ruang ketajamannya. Jadi karena perspektifnya luas, lebar, dia memiliki ruang tajam yang luas. Sangat berbeda dengan lensa tele. Semakin focal length-nya panjang, semakin sempit ruang tajamnya. Jadi menyudut seperti ini, gitu kan. Semakin panjang lensa, semakin ruang tajamnya menyempit, menghasilkan background yang blur atau bokeh. Nah, itu yang sangat mendasar sekali perbedaan lensa lebar dan lensa tele. Gitu. Jadi yang pasti di sini fotografer harus memahami sekali antara kebutuhan kapan, di mana pada saat event akan berlangsung, jadi akan lebih efektif, lebih preventif pada saat mempersiapkan peralatan. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi segitiga exposure. Ada di depan kita ya. Gitu. Ini exposure ini bahasan yang cukup agak panjang, lebih detail. Segitiga exposure ini menjadi sebuah konsep karena setiap fotografer ini memiliki field ya, jadi memiliki kedalaman field art untuk menghasilkan sebuah foto yang dia inginkan. Terdiri dari ISO, kemudian shutter speed atau kecepatan, yang terakhir adalah F, aperture, diafragma, atau yang lebih mudah dipahami adalah bukaan. Oke, kita bahas satu persatu dengan detail. Segitiga exposure ini yang pertama kita bahas adalah ISO. ISO kalau dulu ini masih ASA, gitu. Sekarang berubah menjadi ISO. ISO ini kepekaan atau sensor kepekaan terhadap cahaya, atau sensor sensitivitas terhadap cahaya. Jadi ini sangat peka. Ditandai kalau dalam sebuah kamera itu dari yang paling angkanya kecil sampai tinggi, dari low sampai high, gitu ya. Karena di beberapa kamera tertentu yang sudah ada fitur yang low sampai high gitu, biasanya di kamera yang sudah full frame. Bahkan sampai low-nya itu sampai di angka 50. Tentu high-nya bisa di atas 4.000, 6.400, mungkin bisa 16.000 ya. Nah, untuk kamera-kamera yang secara katakanlah kamera standar, itu rata-rata dari ISO 100 sampai 4000, kalau ini 4000 ya, high-nya nih. Auto, terus manualnya dari 100 sampai 4000. Perbedaan yang sangat mendasar, ada beberapa perbedaan dari low ISO dan high ISO. ISO yang paling kecil dan ISO yang paling tinggi. Yang pertama, ISO yang sangat rendah, ya. Jadi saya akan bagi dua nih, ISO yang
kecil dan besar atau low dan high. ISO yang low, semakin ISO low atau ISO semakin kecil, semakin membutuhkan banyak cahaya. Ya. ISO semakin high, semakin tinggi, semakin besar angkanya, semakin peka terhadap cahaya. ISO semakin kecil itu dotnya atau pixelnya itu semakin rapat ya. Jadi ini bukan kelebihan kekurangan nih, ini perbedaannya nih dan kebutuhan nanti pada saat kita mau print. Ini menjadi sebuah opsi yang cermat gitu ya. ISO semakin kecil itu pixelnya semakin padat, dot-dotnya itu sangat rapat gitu. Ketika teman-teman mau print sebuah yang membutuhkan ukuran yang cukup besar gitu kan. Nah ini ISO-nya lebih kecil, lebih baik gitu ya. Karena dotnya dan pixelnya sangat padat, ketika ditarik, dibesarkan gitu, ditarik, grainnya itu masih halus. Nah akan menghasilkan kualitas foto yang masih baik dan tajam gitu ya. Nah berbeda dengan ISO yang lebih tinggi gitu kan, karena ini semakin peka, semakin sensi gitu terhadap cahaya, kesenggol dikit langsung terang gitu istilahnya kan. Ini ketika kita print beberapa ukuran yang cukup besar, grainnya ini kasar, sangat kelihatan. Jadi bukan berarti masalah jelek dan bagus, tapi itu tergantung kebutuhan, dan sebetulnya kalau kita menginginkan sebuah efek grain, ya pasti itu tidak masalah, karena di Photoshop pun ada yang memang efek foto yang ingin ditimbulkan grainnya gitu ya. Jadi bukan masalah bagus dan jelek, tapi tergantung kebutuhan. Kemudian lanjut ke shutter speed ya. Nah shutter speed ini karena bicara dengan speed, kecepatan ya. Jadi kecepatannya ada lambat, ada cepat, ada efek gerak dan freeze. Nah jadi untuk memahaminya seperti itu. Kalau shutter speed itu berhubungan dengan sebuah kecepatan, berarti ada kecepatan rendah, ada kecepatan tinggi, bisa menghasilkan efek yang move, efek gerak, dan efek yang freeze. Kemudian yang terakhir adalah bukaan diafragma atau aperture. Nah seperti yang di sini ya kelihatan karakter dari diafragma. Nah ini pun tergantung dari lensa. Kalau emang maksimal bukaan di lensa tersebut besar seperti ini, bukaan terbesar maksimalnya hanya 3,5 di lensa 18. Di lensa 55 bukaan terbesar 5,6 gitu ya. Akhirnya kita akan memahami untuk IPA tertentu dengan menggunakan lensa yang ada, dan fotografer sekali lagi harus cermat gitu ya. Diafragma yang kecil, bukaan besar ya. F-nya berapa? Misalkan F-nya 16, berarti bukannya kecil. F-nya berapa? 1,4, berarti bukaannya besar. Bukaan besar, angkanya kecil. Bukaan kecil, angkanya besar. Oke. Bukaan besar, semakin besar dibuka, seperti contoh keran air, semakin dibuka keran air, semakin besar cahaya, semakin besar keran air dibuka, semakin banyak air yang keluar. Semakin besar diafragma, semakin banyak jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera. Ya. Kalau dibilang dihubungkan dengan kebutuhan cahaya dalam ruang tertentu, bukaan besar sangat membantu untuk kondisi ruang-ruangan yang sangat minim cahaya, yang low light gitu ya.
Jadi emang exposure ini bukan sesuatu yang baku ya, dinamis gitu kan. Bisa saja menggunakan bukan yang kecil, asa yang kecil, speednya rendah, gitu kan. Tergantung dari sebuah kebutuhan yang sangat situasional. Gitu kan. Jadi exposure ini menjadi sebuah konsep, sebuah resep untuk siapapun ketika menggunakan atau dalam pemotretan tertentu yang memang dibutuhkan komposisi yang menarik gitu kan. Menginginkan efek yang gerak menggunakan speed yang rendah gitu ya. Menginginkan hasil foto yang lembut, grainnya yang sangat lembut menggunakan asa yang kecil gitu ya. Cahaya yang minim bisa menggunakan bukan yang besar. Ini semuanya bisa digunakan di semua event tergantung dari sebuah kebutuhan. Oke teman-teman, saya coba memberikan sebuah ilustrasi tentang exposure dan saya praktekkan dengan hasil kedua foto ini. Yang pertama, kalau kita fokus kedua foto ini dengan set lighting yang sama, objek sama, tidak yang sangat berubah karena perbedaan dari exposure ya. Efek ke bola kita perhatikan secara fokus ada perbedaan, yang satu blur, yang satu freeze ya. Yang pertama, yang foto blur dengan komposisi exposure ISO 100, diafragma atau bukaan 2,8 dan shutter speed 1/13 menghasilkan bola yang blur, yang gerak gitu. Kemudian yang foto kedua saya menginginkan agar bola terlihat freeze, akhirnya ISO saya naikkan ke 400 dan menghasilkan shutter speed di angka 1/125. Ini komposisi exposure ini sangat dinamis, kapanpun, dimanapun, sangat situasional, bisa berubah antara diafragma, ISO, dan shutter speed disesuaikan dengan kebutuhan sebuah pemotretan. Ya. Dan ini manfaatnya sangat luas sekali teman-teman ya. Teman-teman bisa lebih explore. Ini adalah contoh sederhana untuk sebuah ilustrasi penggunaan exposure dalam sebuah foto. Oke, selamat mencoba dan selamat berlatih lebih semangat. Fotografi adalah melukis dengan menggunakan media cahaya. Ada beberapa sumber cahaya yang sering digunakan oleh semua fotografer dalam sebuah pemotretan, seperti cahaya matahari ataupun cahaya available light ya, seperti lampu-lampu yang dalam ruangan sebuah kafe ataupun lampu-lampu yang di luar ataupun di jalanan. Yang saat ini saya gunakan adalah artificial light ya. Sebelah kanan saya ada continuous, yang sebelah kiri saya ada flashlight ya. Dan semuanya bisa digunakan dan sering digunakan oleh semua fotografer. Adapun yang membedakan adalah suhu atau temperatur Kelvin yang disesuaikan untuk kebutuhan pada saat pemotretan. Yang sekarang akan saya bahas di sesi ini adalah tentang flashlight ya. Bagaimana cara menghitungnya? Rumusnya adalah GN atau gap number sama dengan diafragma dikali jarak. Ya. Contoh misalkan dalam sebuah speedlight GN 40. Nah, cara menentukannya adalah untuk rumus exposure. Misalkan kita tentukan dengan jarak 8. Berarti setting untuk diafragma adalah 5. Jadi 8 kali 5 sama dengan 40. Nah, dengan catatan untuk menghitung secara tepat, arahkan flash tersebut lurus frontal ke arah model. Bila hasilnya normal, tidak overexposure ataupun under, berarti sesuai dengan rekomendasi yang dibuat oleh produsen pabrik tersebut. Biasanya infogen itu kalau dalam sebuah flash studio ini ada di sebelah kiri ya, di samping lah, kalau nggak kiri sebelah kanan. Nah, tapi kalau di eksternal flash yang sering digunakan pada kamera itu biasanya ada di belakang. Di belakang flash juga ada info. Biasanya teman-teman fotografer yang sering
membuat sebuah event liputan seperti wedding ataupun event liputan lainnya, biasanya mereka sering menggunakan teknik bouncing. Ya, jadi teknik bouncing itu flash eksternal yang di kamera dengan posisi ke atas bisa dipantulkan ke atap atas ataupun ke langit-langit. Yang harus dihitung adalah jarak dari flash ke sudut pantul, dari sudut pantul ke objek atau ke model. Jadi semakin skala angka gap number-nya semakin besar pula power pada flash tersebut. Dan itu berlaku untuk semua flash dan semua brand gitu. Jadi perbedaan yang sangat mendasar setting exposure pada kamera untuk pemotretan itu antara continuous light dengan flashlight, ya, itu sangat berbeda. Nah, yang paling beda itu adalah untuk perhitungan flash hanya menggunakan teori dari atau referensi dari gate number. Ya, gate number sama dengan diafragma kali jarak. Adapun untuk shutter speed, kecepatan disesuaikan dengan rekomendasi pada setiap kamera, karena ada yang namanya batas sinkron untuk menggunakan flash eksternal, itu beda-beda. Ada yang 125, bahkan ada yang sampai 200. Ya, jadi itu emang tidak mempengaruhi ke hasil exposure. Ya. Catatan ya, shutter speed tidak pengaruh ke hasil ketika kita menggunakan flashlight dalam sebuah pemotretan. Sepanjang kita tidak melebihi batas sinkron dalam batas kamera tersebut.